pagi ini kita masih ibadah di rumah dulu ya. Ibadah kali ini dipimpin oleh Kak Ruth dan juga Kak Vera. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau nanya dulu nih, masih ada sukacita? Masih dong pasti. Di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat dan juga bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, untuk pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami masih sangat berkerinduan ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami yang saat ini sedang beribadah dan juga teman-teman kami yang belum bisa untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai segala kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, jua jua, pom pom pom, jua jua. Yunus di
pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak berharap adik-adik yang tentunya sudah bisa baca, sudah mempersiapkan Alkitab ya, untuk kita nanti membaca Alkitab sama-sama. Kita akan lipat tangan, kita akan tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Agar firman Tuhan yang boleh kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, sertai kami. Haleluya, amin. Nah, kita akan membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul. Kita akan membuka Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu
bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik, siapa dari adik-adik yang pernah mendapatkan kesulitan dan terus kemudian menyerah? Ketika mengerjakan soal, ketika melakukan suatu pekerjaan, mendapatkan kesulitan dan kemudian akhirnya menyerah. Coba kakak mau tanya, siapa dari adik-adik yang kalau seandainya mendapatkan kesulitan selalu menyerah, tidak mau berusaha? Capek, males, susah. Berbagai macam alasan dibuat. Adik-adik, kebanyakan seringkali kita tidak mau berusaha. Kita tidak mau berjuang. Tapi justru menyerah. Kita justru semakin malas. Harusnya ketika adik-adik mendapatkan tantangan atau kesulitan, itu membuat adik-adik belajar semakin berjuang, semakin berusaha, membuktikan aku pasti bisa, aku pasti mampu. Bukan sebaliknya, malah adik-adik merasa aku tidak bisa, aku tidak mampu. Nah, pembacaan kita hari ini menceritakan tentang pelayanan Paulus yang tidak pernah menyerah. Paulus itu siapa, Kak? Nah, adik-adik, Paulus itu adalah Rasul Tuhan. Paulus pada saat itu memberitakan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga Paulus pada saat itu menjelaskan kepada siapakah emang? Paulus pada saat itu menjelaskan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang dijumpainya. Namun adik-adik, Paulus tidak semudah itu. Tidak semua mereka mendengarkan apa yang Paulus beritakan. Banyak dari mereka yang menolak, berusaha untuk mencelakai Paulus. Bahkan Paulus sempat dipenjara karena memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dari semua tantangan yang Paulus hadapi, apakah Paulus berhenti? Bermalas-malasan? Atau menyerah? Tentu tidak. Ya, tentu tidak adik-adik. Paulus tetap semangat untuk memberitakan keselamatan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mundur. Dia justru terus maju. Belajar dari kisah Paulus, kakak mau menyampaikan 2 hal buat adik-adik di rumah. Pertama, adik-adik ketika mendapatkan tantangan, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita jangan cepat menyerah, tapi tetap berusaha, tetap berjuang. Contoh sederhana, kakak mau
bertanya, besok itu Senin tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus. Pasti adik-adik udah tahu tanggal 17 Agustus. Biasanya kita sudah ramai sekali. Sudah bikin acara. Ada gerak jalan, ada pawai, ya kan? Tapi karena situasi seperti ini tidak bisa dilaksanakan kan? Nah, tapi pada zaman dulu para pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia, mereka berjuang. Mereka berjuang dengan apa, Kak? Mereka berjuang dengan bambu runcing. Sedangkan lawannya menggunakan pistol, menggunakan senapan. Tapi mereka tidak menyerah, tidak takut, tidak getar. Mereka terus berjuang sampai akhirnya negara kita merdeka. Nah, kakak mau katakan adik-adik tetap semangat untuk mengejar apa yang adik-adik harapkan, apa yang adik-adik inginkan. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar memberitakan tentang Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan bukan seperti dulu pada zaman Paulus, berkhotbah, tapi sekarang dengan cara menolong sesama, menolong teman, baik itu di sekolah maupun teman bermain, tetangga, siapapun. Apa yang bisa adik-adik tolong terhadap sesama, terhadap teman-teman, lakukanlah. Saling mengasihi tentunya, siapapun. Adik-adik harus mengasihi siapapun. Keluarga, papa mama, adik kakak, teman, mungkin orang yang tidak adik-adik kenal, siapapun. Adik-adik harus mengasihi. Mari kita boleh menjadi anak-anak yang selalu tetap semangat, berjuang terus, sekaligus tetap memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Kakak berpesan, adik-adik tetap menjadi anak-anak yang rajin, tetap beribadah, dan selalu dekat dengan Tuhan. Semangat untuk terus impa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa, tapi kami dalam menerima tugas
tanggung jawab apapun yang kami terima, kami berusaha, kami mampu untuk melakukan tugas itu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kasih yang sudah memberi. Kami juga berdoa biarlah persembahan yang terkumpul ini boleh berguna untuk pelayanan dan kesaksian di gereja. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, para menteri, pejabat dari yang teratas hingga yang terbawah, RT dan RW. Kiranya mereka dengan tugas tanggung jawab yang mereka emban, mereka melakukan segala sesuatunya dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk petugas yang ambil bagian pelayanan minggu ini, baik itu di ibadah umum maupun di sekolah minggu. Pendeta, para majelis, jemaat yang terlibat dalam pelayanan, kakak layan, kiranya Tuhan memberkati tugas layan mereka dan kiranya Tuhan memberikan selalu kesehatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan dan juga kepintaran. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, limpahkan berkat yang cukup untuk kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan yang ibadah dimanapun berada, berilah kami kesehatan dan juga kami tetap semangat untuk melakukan apapun tugas yang kami terima, baik itu di sekolah yang saat ini masih mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggal sekali nanti